Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk berhubung pembelajaran atau pelajaran fil baiti sudah selesai hari ini dibahas. Nah, Miss Farha di sini akan mengulas atau membahas kembali latihan-latihan yang sudah pernah kita kerjakan ya. Nah, Miss Farha ulas lagi, Miss Farha akan bahas lagi, kemudian Miss Farha akan memberikan jawabannya. Ini untuk bahan pembelajaran kalian. Kalian yang kemarin masih keliru menjawabnya, kalian bisa pelajari lagi sekarang. Dan ini juga untuk pembelajaran juga nanti ketika PAT ya. Jadi kalian silakan simak baik-baik sambil diperhatikan bukunya. Nah, kita sudah pernah mengerjakan latihan 1. Miss Farha bahas sekarang. Di sini tugasnya menghubungkan antara kalimat yang di sebelah kanan kepada kosakata yang sebelah kiri. Nah, taknusu al-bilato bihadhil alat. Dia menyapu lantai dengan menggunakan alat ini. Nah, jadi alat untuk menyapu lantai adalah apa? Ya, miknasatun. Jadi jawabannya ini ya, tarik garisnya ke sini, miknasatun. Kemudian tajtami'u ma'a usrotika fi hadzal makan. Dia atau kamu berkumpul bersama, artinya kamu ya, bukan dia. Kamu berkumpul bersama keluargamu di tempat ini. Jadi tempat untuk berkumpul itu kira-kira ruangan apa? Ya betul, ghurfatul usrah, ruang keluarga. Jadi tarik garisnya ke sini. Kemudian tagtasilu fi hadzal makan. Mandi atau mencuci di tempat ini. Nah, tempat kita mandi, tempat kita mencuci itu di mana? Di kamar mandi, betul. Kamar mandi apa bahasa Arabnya? Hammamun. Nah, tarik garis ke sini ya. Jadi hammamun. Kemudian selanjutnya tatbahu ummuka fi hadzal makan. Ibumu memasak di tempat ini. Jadi tempat buat masak tuh apa biasanya? Dapur. Di manakah dapur? Apa bahasa Arabnya dapur? Matbahun, betul. Jadi tarik garis ke sini ya, matbahun. Kemudian yang terakhir, tanamu lailan fi hadzal makan. Kamu tidur di malam hari di tempat ini. Jadi tempat kamu untuk tidur itu di mana? Nggak mungkin kan di kamar mandi, nggak mungkin di teras misalkan, atau di mana? Jawabannya itu di kamar, hujrotun ya, artinya kamar. Jadi tarik garis ke sini. Nah, yang kemarin masih salah silakan diperbaiki. Kemudian selanjutnya kita bahas yang ini. Sebentar. Ya, kita bahas yang halaman 91. Ini sempat juga kita kerjakan ya. Nah, asuqu titik-titik al-masrofi wal maidani. Pasar titik-titik bank dan lapangan. Jadi kalau ada dua tempat ini pasti jawabannya baina. Jadi pasar itu di antara bank dan lapangan. Jadi jawabannya baina. Baina. Nah, kemudian nomor 2. Ajlisu titik-titik kursi. Saya duduk titik-titik kursi. Jadi pasti kan saya duduk di atas kursi kan, gak mungkin di bawah kursi. Jadi jawabannya ala. Ajlisu ala kursi. Kenapa bukan fauqomis? Nah, beda peletakannya. Kalau ala itu di atas untuk sesuatu yang menempel. Misalkan kita duduk itu di atas kursi, menempel kan antara badan kita dengan kursi. Nah, jadi kenapa pakai ala? Kalau fauqo itu misalkan di atas tapi tidak menempel. Contohnya as-sama'u fauqal ardi. Langit itu di atas bumi. Bener kan letaknya langit itu ada di atas bumi? Ya kan?
tapi tidak menempel antara langit dan bumi. Oke, seperti itu jadi bedanya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, yarkabu abi as-sayyarata wa ajlisu hu. Ayahku mengendarai mobil dan aku duduk di sebelah mananya. Ini sih boleh kalian jawab di sampingnya atau di belakangnya boleh. Jadi kalian bisa jawabnya janibuhu atau warauhu. Itu antara dua itu ya. Janiba atau waro'a jawabnya. Kemudian yang nomor 4, al-jannatu aqdamil ummahat. Nah, ini sudah familiar sekali. Surga telapak kaki ibu. Surga itu peribahasanya apa? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti jawabannya tahta. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kemudian yang nomor 5, atakallamu ma'a ustadzi aqumu hu. Saya berbicara dengan guru saya dan saya itu berdiri di mananya. Biasanya kan kalau misalkan kita itu ketika berbicara dengan ustadz, kita berdiri di depannya atau di hadapannya ya. Jadi kalian bisa jawabannya akumu amamahu ya. Takallamu ma'a ustadzi akumu amamahu. Tapi jangan ngebelakangin. Maksudnya berdiri tapi berhadapan dengan ustadz gitu ya. Kemudian yang nomor 6, usolli jama'atan al masjidi. Saya sholat berjamaah masjid. Berarti jawabannya di itu bahasa Arabnya fi. Jadi usolli jama'atan fil masjidi. Kemudian yang nomor 7, yaqumul imam berdiri al-ma'mumi fi sholat. Makmum ketika atau dalam sholat itu imam itu berdirinya di sebelah mananya makmum? Ya betul, di depannya kan. Imam berdiri di depan makmum ketika ketika sholat. Jadi jawabannya amamal makmum fi sholat. Jawabannya amama. Kemudian yang nomor 8, as-sama'u al-ardi. Jawabannya adalah langit bumi. Jawabannya fauqa ya. Langit di atas bumi. As-sama'u fauqal ardi. Kemudian yang nomor 9, al-bisatu al-bilauti. Al-bisatu itu artinya karpet al-bilauti lantai. Di karpet itu biasanya ada di mananya lantai, di atasnya kan. Jawabannya ala, berarti al-bisatu alal bilauti. Kemudian yang nomor 10, asyurfatu al-baiti. Asyurfah itu artinya teras. Jadi teras rumah. Berarti teras itu ada di sebelah mananya rumah? Di depannya kan? Nah, jawabannya berarti bisa seperti ini. Asyurfatu amamal baiti. Ya, seperti itu ya. Jadi yang atas jawabannya baina, ini ala, kemudian waro'a atau janiba, ini tahta, nomor 5, amama, nomor 6, fi, nomor 7, amama, nomor 8, fauqa, nomor 9, ala, nomor 10, amama. Seperti itu ya. Yang salah bisa diperbaiki. Kemudian selanjutnya kita bahas yang latihan 4. Nah, ini kita bahas sama-sama. Li af'alun yaumiyah. Kegiatanku sehari-hari. Anamu fi, saya tidur di mana?
hujroh ya, anamu fi hujroti, fil hujroti, atau bisa juga jawabannya fil ghurfati, boleh. Jadi jawabannya hujrah atau ghurfah. Lailan wa aqumu minan naumi sobahan, dan aku bangun dari tidur di pagi hari. Azhabu ila, aku pergi ke masjid. Ila masjidi berarti jawabannya. Ilal masjidi, al masjidi jawabannya. Ilal masjidi liusolliya subha jama'atan, untuk sholat subuh berjamaah. Ba'da dzalika, setelah itu, arji'u, aku pulang, ilal baiti, karena kan kita pulang ke rumah, ilal baiti. Summa ada durusi sa'atan, kemudian saya belajar pelajaran saya selama satu jam. Kemudian aknusu bil miknasati. Nah, bisa jawab al-bilato ya. Al-bilato mana al-bilato? Seperti nah ini itu ya. Aknusu al-bilato bil miknasati. Saya menyapu lantai dengan menggunakan sapu. Watat bahu ummi, dan ibu saya memasak di masak itu pasti di dapur. Jawabannya matbah, fil matbahi. Fil matbahi ya. Summa agetasilu, lalu saya mandi fil hammami, pastinya ya. Fil hammami wa akulu, dan saya makan di mana makannya ya, figur fatil akli, tempat makan atau di ruang makan. Wa ba'dahu adhabu ila, dan setelahnya itu setelah makan berarti ya, setelahnya saya pergi ke sekolah, ilal madrasati. Nah ini ilal madrasati li ata'allam, untuk belajar. Jadi yang ini jawabannya al-hujrati atau al-ghurfati. Ini jawabannya al-masjidi atau al-musolla, bisa. Ini jawabannya al-baiti, ilal baiti ya. Kemudian ini al-bilato, ini al-matbahi, ini al-hammami. Kemudian yang ini ghurfatil akli, dan yang terakhir adalah al-madrasati. Seperti itu. Yang salah perbaiki. Kemudian selanjutnya yang latihan 5. Nah, titik-titik al-fallahu, titik-titik petani, huwa fil mazruati, dia di sawah. Berarti kira-kira apa ya jawabannya? Karena ini fil mazruati, di sawah, berarti ini pertanyaan nanyain si petani itu di mana. Jadi jawabannya aina al-fallahu wa fil mazruati. Jawabannya yang ini aina, yang alif. Kemudian yang nomor 2, akumu titik-titik akhi wa ukhti. Akumu, saya berdiri, akhi wa ukhti, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Ketika ada 2 orang atau 2 tempat, pasti jawabannya selalu baina, di antara. Jawabannya C atau jim. Kemudian yang nomor 3, agetasilu, saya mandi. Di mana mandi? Nggak mungkin di dapur, nggak mungkin di musola, nggak mungkin di ruang tamu. Jawabannya ini fil hammam, kamar mandi. Agetasilu fil hammam, ya. Kemudian yang nomor 4, titik-titik asjarun. Asjarun itu artinya pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu ada di mana? Nggak mungkin di rumah. Di lapangan mungkin sih, cuman kurang tepat. Al-bustan. Nah, ini jawabannya ke kebun. Jadi jawabannya jim, fil bustani asjarun. Seperti itu ya. Nomor 5, as-sariru wal firasyu wal wisadatu fi. As-sarir ini tempat tidur ya, wal firash dan bantal, dan as-sariru itu tempat tidur, dan firosh ini
kasur, wal wisadah dan bantal fi. Nah, jadi tempat tidur, kasur dan bantal itu ada di mana? Ya, betul, jawabannya alif, al hujrah, ada di kamar tidur. Gak mungkin di ruang makan, gak mungkin di halaman, gak mungkin juga di kamar mandi. Jawabannya adalah alif, al hujrati. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas juga yang ini, yang latihan 6. Kan kita sudah belajar yang ini, sudah diartikan juga oleh Miss ya. Kemudian kalian menjawab yang ini. Nomor 1 kita lihat, Masmu akhi Muhammad, siapa nama saudaranya Muhammad? Kita cari di sini. Nah, di sini ada percakapan Muhammad dan Ridwan. Kita bisa lihat di yang baris kedua. Syukron ya Muhammad. Aina Hasan aku kaya Muhammad. Di mana Hasan, saudaramu hai Muhammad? Jadi si Hasan itu saudaranya Muhammad. Jadi siapakah saudaranya Muhammad? Ya, jawabannya betul, Hasan. Jadi ismuhu Hasan. Oke. Kemudian yang kedua, Aina Abu Muhammad? Di mana ayahnya Muhammad? Kita cari lagi. Kita cari yang mana ya? Nah, di sini ada di bagian nomor 5, Yusa'idu Hasan abana abi baiun. Si Hasan itu membantu ayah kita. Ayahku adalah seorang pedagang. Nah, pedagang itu biasanya di mana? Di toko. Jadi jawabannya fid dukan ya. Abu Hasan fid dukan. Kemudian yang nomor 3, man fil matbakhi? Di mana siapa yang di dapur? Kita cari di sini. Nah, di sini ada kata-kata wa aina Aisyah uktuka, dan di mana Aisyah saudara perempuanmu? Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Dia sedang di dapur bersama ibu saya. Jadi yang sedang di dapur itu siapa? Ya betul, Aisyah tuh ma'a ummi jawabannya. Atau bisa juga kalian jawab Aisyah tuh ma'a ummuhu Ahmad. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4, waman fil fina? Dan siapa yang sedang di halaman? Kita cari kata-kata finaun. Nah, kata kuncinya sudah ada, finaun. Cari kata-kata finaun. Nah, waman dzalika fil fina wa jaddi. Dan siapa itu di halaman? Dia adalah ayahku. Jadi jawabannya jaddun. Boleh kalian jawab jadi, tidak apa-apa, atau lebih tepatnya itu jadduhu Ahmad. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5, halil qamus fi syurfa? Apakah kamus berada di teras? Kita cari di sini. Nah, hal laka qamus ya Muhammad? Apakah kamu punya kamus wahai Muhammad? Naam, li qamusun fi ghurfati. Betul, saya punya kamus di kamar saya. Berarti apakah di syurfah? Salah, kamus itu ada di ghurfah, ada di ruangan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya la. Jawabannya la, bal huwa atau bal al qamusu fil ghurfati. Seperti itu. Jadi cara menjawabnya kalian cari kata kuncinya. Kalau misalkan yang ini halil qamus, jadi cari kata-kata qamus yang ada di percakapan atau teks. Man fil fina, cari kata-kata fina.
Kemudian man fil matbah, cari kata-kata matbah. Aina Abu Muhammad, cari kata-kata Abu Muhammad. Yang terakhir, masmu ahi Muhammad, cari kata-kata akhun atau ahi Muhammad. Nanti juga jawabannya ada di sana. Oke, seperti itu ya. Yang masih salah silakan kalian perbaiki. Kemudian setelah itu kita jawab, kita ulas yang latihan 8. Nah, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada di teks ya jawabannya, berarti kalian harus pahami dulu teksnya. Kita bahas lagi. Yang nomor 1, Aina jaddu Sulaiman? Di mana kakeknya Sulaiman? Kita cari di sini. Kira-kira di manakah kakeknya Sulaiman? Cari kata-kata jadun, berarti jadun. Huwa jaddi yaqra'u jaddi al-jaridah. Unzur zalikar rajul fi syurfah. Lihat laki-laki itu di teras. Huwa jaddi yaqra'u jaddi al-jaridah. Kakekku membaca koran. Jadi si kakeknya itu sedang berada di sini. Syurfah itu teras. Berarti jadduhu Ahmad fi syurfah, atau jawab saja langsung fi syurfah. Kemudian yang nomor 2, Aina Ummu Sulaiman? Di mana ibunya Sulaiman? Kita cari di sini. Cari kata-kata ummu, berarti ummu. Li ummun hiya mudarrisatun ummi fil madrasatil an. Jadi saya punya ibu, dia itu seorang guru. Ibuku sedang berada di sekolah sekarang. Berarti ibunya ada di mana? Ya betul, fil madrasati jawabannya. Kemudian setelah itu yang nomor 3. Hal Abu Sulaiman fil baiti? Apakah Abu Sulaiman, ayahnya Sulaiman itu di rumah? Kita cari di sini apakah betul atau tidak kalau ayahnya Sulaiman itu di rumah. Li abun huwa muwazzafun abi fi diwanihil an. Saya punya ayah. Dia adalah seorang karyawan kantoran ya. Ayahku sedang berada di kantornya sekarang. Berarti apakah sih ayahnya di rumah? Tidak, ayahnya itu sedang berada di kantornya. Jadi jawabannya la bal abi fi diwanihi. Atau la bal la bal Abu Sulaiman fi diwanihi, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4, hal janiba baiti Sulaiman baitun akhar? Apakah di sampingnya rumah Sulaiman ada rumah yang lain? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata-kata unzur janiba baiti dalika baitu ammi. Lihat di samping rumahku itu rumah pamanku. Berarti ada nggak di samping rumahnya Sulaiman ada rumah lain nggak? Ada. Itu rumah siapa? Rumah pamannya. Jadi jawabannya na'am. Janiba baiti Sulaiman baitu amun. Gitu aja jawabannya ya. Atau na'am juga, na'am saja juga nggak apa-apa, boleh. Kemudian yang nomor 5, liman dzalikal baitu? Punya siapa rumah itu? Nah, tadi rumahnya punya siapa? Punya pamannya, betul. Jadi jawabannya dzalikal baitu ammuhu. Dzalikal baitu ammuhu Ahmad. Ya, jadi rumah itu adalah rumahnya pamannya Ahmad. Seperti itu. Ya. Jadi yang pertama jawabannya fi syurfati. Nomor 2
fil madrasati. Nomor 3, la huwa fi diwanihi. Nomor 4, na'am. Nomor 5, baitu amun, gitu aja ya. Simpelnya baitu amun. Oke. Kemudian sekarang kemarin kan tugas juga latihan 9 untuk memberi harokat ya, atau memberi syakal. Nah, di sini Miss Farah akan beri harokat. Silakan kalian simak baik-baik. Nomor 1, yanamu Sulaimanu fi ghurfatihi. Yanamu Sulaimanu fi ghurfatihi. Kemudian yang nomor 2, tatbahu ummi fil matbahi. Nomor 3, taknusu Fatimatu al-bilato. Nomor 4, usyahidu atil faza fi ghurfatil usroti. Nomor 5, tajlisu jaddati alal kursiyi. Nomor 6, amamal baiti finaun wasi'un. Nomor 7, yagtasilu abi fil hammami. Nomor 8, fi ghurfatid doifi ummi ma'a doi fiha. Kemudian yang nomor 9, waro'a baiti ammi bustanun. Nomor 10, yakulu Umar fi ghurfatil akli. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian ketinggalan bisa diulang lagi videonya. Nah, sampai sini dulu ya. Ini tidak Miss Farha review karena kan ini tugas hari ini. Jadi kalian sesuai yang Miss Farha instruksikan tadi, kerjakan yang Miss Farha instruksikan dan sebisanya saja. Nah, jangan lupa dipelajari ini videonya. Ini pembahasan beberapa soal yang sudah kita pelajari di bab fil baiti. Selamat belajar. Kalau ada yang masih bingung boleh japri Miss Farha. Syukran ala itimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.